Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah yang ketiga dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Kami ulangi, ibadah Minggu Paskah yang ketiga dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan hukum kasih dari Allah. Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah sabda Allah. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 28 bait pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah. Dari
Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 365B, bait yang pertama sampai dengan yang secukupnya. Tuhan ambil hidupku. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri, kita serahkan dengan doa, saya antarkan. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu lagi ya Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan, sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga dapat untuk kemajuan jemaat-Mu di gereja ini. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, Kau beri tanggung jawab, kebijaksanaan dan kejujuran, sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima dan melakukan apa yang Kau firmankan. Kepada Bapak Pendeta yang akan melantarkan firman-Mu ya Tuhan, Kau urapi dan Kau berkati, sehingga apa yang difirmankan hanya menurut kehendak-Mu saja yang terjadi. Apabila dalam kami memberikan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan untuk melakukannya juga dalam kehidupan kita. Hosiana. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di mana saja, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, tema khotbah kita saat ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sepanjang sejarah kehidupan manusia, hampir tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kegagalan, mengalami kesedihan, keputusasaan dalam kehidupannya. Mungkin termasuk saya dan saudara semua. Walaupun itu adalah hal-hal yang kecil, pasti kita pernah mengalami kesedihan, pasti kita pernah mengalami kegagalan, pasti kita pernah mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari kesedihan, bangkit dari keputusasaan memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk dapat kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit dari kegagalan. Bukan berarti kita tidak bisa bangkit dari kesedihan dan dari keterpurukan dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus ternyata membangkitkan kehidupan para murid di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kesedihan. Dan itu juga dirasakan oleh murid Tuhan Kleopas dan kawannya. Ketika Kleopas dan kawannya sedang merasa putus asa dalam mengikut Tuhan Yesus, ketika ia berjalan menuju ke Emmaus, di dalam perjalanan ke Emmaus tanpa sadar, ia ditemui oleh Tuhan Yesus. Bahkan ia menceritakan keluh kesahnya berkenaan dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan para murid. Jemaat Tuhan yang terkasih, tanpa sadar, ketika Tuhan Yesus berjalan dengan mereka, mereka dihibur, mereka dipulihkan oleh Tuhan Allah. Ketika Yesus mendatangi keduanya bercakap-cakap dengan mereka, dan mereka berkeluh kesah tentang isi hatinya, apa yang sedang dia alami. Ia menerima terang firman, dan ketika Tuhan Yesus bertemu dan berjalan bersama-sama dengan mereka, sungguh keduanya dipulihkan di tengah-tengah keputusasaan, kesedihan yang baru ia alami. Tuhan Yesus mendatangi mereka, bercakap-cakap, dan mereka menerima penjelasan firman tentang maksud Allah menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus. Dan mereka pun diberkati melalui perjamuan bersama dengan mereka. Setelah mata keduanya terbuka, mereka baru sadar bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka bangunlah mereka dengan penuh semangat kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kepada para murid yang lain bahwa Kleopas dan kawannya ini, bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang karyanya luar biasa. Ya, karya Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga bisa menghibur hati yang putus asa, memampukan umatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada zaman sekarang Tuhan Allah tetap berkarya. Namun sayang, seringkali umatnya tidak memahami apa yang menjadi karya Tuhan. Ketika pertama
Tuhan Yesus berjumpa dengan kedua murid yang berjalan ke Emmaus ini, maka jelas bahwa para murid ini tidak memahami apa yang telah dikatakan Tuhan kepada para murid ini tentang karyanya. Hal tersebut menyebabkan beberapa umat Tuhan ini senantiasa merasa putus asa, serta tidak bersemangat untuk menerima dan melakukan kehendak Tuhan Allah di dalam hidupnya. Yang ada kadang hanya kebingungan, yang ada kadang ragu-ragu, yang ada adalah kurang percaya diri untuk menjalani hidup ini. Apalagi ketika kita sedang mengalami kesedihan, ketika kita sedang mengalami keputusasaan dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, sabda Tuhan Allah pada hari ini mengingatkan kita bahwa Ia Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Ia mampu menghibur yang putus asa dan mampu menguatkan yang lemah. Tangannya memampukan umatnya melakukan segala kehendaknya. Allah yang Maha Kuasa mampu untuk menghibur yang putus asa dan menguatkan hati yang lemah. Kebangkitannya benar-benar memulihkan. Kebangkitannya benar-benar memberikan daya tersendiri bagi para murid untuk kembali berkarya. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, marilah senantiasa kita tetap berkarya. Kita tetap menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang mungkin saat ini sedang kita rasakan COVID-19 sampai saat ini masih kita rasakan. Kalau kita dengar berita-berita di sana sini, mungkin akan membuat kita khawatir, membuat kita takut. Namun saat ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit sanggup memulihkan para murid di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kesedihan, keputusasaan. Tuhan pun sanggup untuk memulihkan kita, menguatkan kita, menghibur kita di dalam segala pergumulan kehidupan kita ini. Allah senantiasa menyertai, Allah senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk setiap kita yang dipanggil sebagai umat-Nya. Mari senantiasa bangkit untuk melanjutkan karya ini, walaupun kadang pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan Allah sanggup untuk menolong kita. Tetap bersandar pada Allah, tetap percaya pada Allah, dan tetap menyerahkan kehidupan kita pada Allah. Allah sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk rasakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang senantiasa memberkati, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau telah menyapa kami semua melalui firman-Mu. Engkau telah menguatkan kami semua di tengah-tengah kesedihan, keputusasaan,
keterpurukan dalam kehidupan kami yang kadang kami alami. Kebangkitan-Mu memulihkan kami semua Tuhan, sebagaimana Engkau juga memulihkan para murid pada waktu itu, dan Engkau senantiasa akan memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, menguatkan dan menghibur kami semua untuk tetap bangkit dan berkarya, walaupun pergumulan-pergumulan kehidupan kami sering kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perkenankan saat ini kami senantiasa berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini mungkin menderita sakit, yang saat ini masuk dalam masa pemulihan kesehatan. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu. Engkau sembuhkan mereka. Yang kekurangan kiranya Engkau cukupkan, yang sedih kiranya Engkau hibur mereka, yang mengalami kelemahan keputusasaan kiranya Engkau kuatkan mereka satu persatu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan akan kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan di mana saja berada. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, terkhusus pada saat ini di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Gereja-Mu senantiasa Engkau panggil untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh karena itu, mampukan gereja Tuhan di mana saja untuk mampu untuk tetap berkarya, bangkit untuk melayani siapa saja. Oleh karena itu, berkati setiap pelayan-pelayan yang ada, berkati juga untuk rencana-rencana kegiatan gereja, rencana pelayanan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Jatisumo beserta dengan pepanan-pepanannya Jenar dan Ngrombo. Engkau akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, memberkati setiap pelayan yang ada, penatua, diaken, pendeta, komisi-komisi kepanitiaan maupun pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Mari Engkau senantiasa memberkati. Demikian juga Engkau memberkati akan warga jemaat-Mu, senantiasa bertumbuh dalam iman. Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupannya, sehingga kehidupan jemaat-Mu senantiasa bersandar dalam tangan kuasa-Mu, dan dapat Engkau berkati, dan jemaat-Mu juga akan menjadi berkat bagi siapa saja. Oleh karena itu, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, berkatilah mereka, jauhkanlah mereka dari segala malapetaka. Biarlah mereka tetap dalam kesehatian, dalam kehidupan bergereja di tempat ini Tuhan. Perkenankan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia, dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan, mari Engkau senantiasa memberkati apa yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Demikian juga kehidupan bangsa dan negara kami senantiasa Engkau memberkati. Engkau juga akan memampukan kami semua untuk menjalani masa-masa sulit ini Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah kami semua, berkatilah warga masyarakat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merindukan suasana yang senantiasa damai tentram. Kami merindukan masa-masa yang telah lalu akan terjadi kembali, sehingga bangsa dan negara kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan, untuk mampu menjalankan kehidupan bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami menyerahkan akan pergumulan-pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Apapun juga yang menjadi pergumulan kami Tuhan, walaupun tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyudahi ibadah kami pada saat ini, dan perkenankan kami saat ini berdoa dengan doa yang Kau ajarkan pada kami semua, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan berdiri, mari kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Dengan pujian, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407. Kidung Jemaat nomor 407, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, Kau Gembala kami. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan pada saat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta saat ini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.